Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisri Fitri dengan NIM 1123042 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajak Gen Z mempelajari Islam. Berikut strategi mengajak Gen Z mempelajari Islam dengan cara relevan, ringan, dan tetap mendalam. Pendekatan yang cocok Gen Z biasanya lebih tertarik pada hal yang cepat, visual, personal, dan terasa dekat dengan kehidupan mereka. Karena itu, ajakan belajar Islam akan lebih efektivitas jika tidak dimulai dengan ceramah yang panjang, tetapi dari topik yang menyentuh masalah seperti cemas, identitas diri, pertemanan toksik, relationship, produktivitas, dan makna hidup. Islam perlu hadir sebagai jawaban yang menenangkan, bukan sekadar kumpulan larangan. Strategi utama, gunakan bahasa yang sederhana dan tidak menggurui. Gen Z lebih mudah menerima pesan yang terasa lebih jujur, hangat, dan setara. Manfaatkan media digital, konten singkat seperti TikTok, Instagram, dan atau sebagai YouTube bisa menjadi pintu awal sebelum masuk ke kajian yang lebih serius. Kaitkan Islam dengan kehidupan sehari-hari, misalnya bahas sholat sebagai cara menjaga fokus, puasa sebagai latihan disiplin, atau adab sebagai fondasi relasi sosial. Yaitu dengan cara membuat ruang diskusi dua arah. Gen Z cenderung suka bertanya, berpendapat, dan didengar. Jadi forum interaktif sebagai efektif daripada ceramah satu arah. Yang kedua yaitu tentang hadirkan role model yang dekat dengan mereka. Sosok ustadz, kakak mentor, atau komunitas muda yang santai tetapi berilmu dapat membuat Islam terasa lebih hidup. Gunakan pendekatan bertahap, mulai dari konten ringan, lalu ajak ke kajian tematik, lalu ke pembelajaran yang lebih mendalam seperti tafsir, fikih, dan akhlak. Cara mengemas kegiatan agar menarik. Kegiatan belajar Islam bisa dikemas seperti kelas singkat, mentoring komunitas, dan game edukatif atau konten cerita pengamalan hijrah. Pendekatan yang interaktif dan berbasis proyek juga lebih sering cocok untuk Gen Z karena mereka suka terlibat langsung, bukan hanya menjadi pendengar. Islam akan lebih mudah diterima ketika disampaikan dengan kelembutan dan keramahan, bukan kemarahan atau sikap yang menghakimi. Tantangan yang perlu diatasi adalah tantangan terbesarnya yang pertama yaitu perhatian Gen Z yang pendek dan derasnya distraksi digital. Karena itu materi Islam harus dibuat singkat namun bermakna, visual namun tetap ilmiah dan ramah, tidak kehilangan isi. Selain itu, pembelajaran Islam sebaiknya tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi mengarah ke pembiasaan, pendampingan, dan teladan nyata. Tentang dakwah dan pendidikan Islam untuk Gen Z juga menekankan interaksi teknologi, pendekatan integratif, mentoring, dan pelajaran berbasis nilai sebagai strategis yang efektif. Jadi, intinya mengajak Gen Z belajar Islam harus dimulai dari memahami cara berpikir mereka, cepat, kritis, visual, dan butuh relevansi. Jika Islam disampaikan dengan sebagai sumber makna, solusi hidup, dan ruang tumbuh yang hangat, mereka akan lebih mudah tertarik pada belajar lebih lanjut. Pendekatan dialogis, penuh kasih sayang, dan mentoring personal juga disebut sebagai kunci membangun generasi yang tangguh dalam perspektif Islam.